Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Jelajah Al-Fatinet. Untuk program kali ini, saya akan mengajak sahabat semua melihat sisi daerah pedesaan di pedalaman Seram bagian timur. Desa Gusalaut. Desa ini berada di Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Kalau sahabat ingin datang dan menikmati pantai dan alam Desa Gusalaut dengan rute Ambon, maka terlebih dahulu sahabat mengambil jalur ke Kota Masohi dengan menggunakan bus antar kota. Kemudian menuju Wirinama. Selanjutnya sahabat akan berganti kendaraan dengan menggunakan lombot. Untuk rute Ambon Masohi butuh waktu sekitar 6 jam. Sedangkan Masohi Wirinama sekitar 2 jam perjalanan. Tiba di Wirinama, terpaksa sahabat harus berganti kendaraan dengan mengarungi laut karena belum ada akses jalan. Sekiranya membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam. Kemudian tibalah sahabat di Desa Gusalaut yang airnya jernih, teduh, dan sungai yang sangat indah. Selain jalan, Desa Gusalaut juga belum dialiri listrik. Memang sudah ada tiang-tiang yang dipasang oleh perusahaan pembangkit listrik negara, lengkap dengan kabel-kabelnya. Tapi jangan khawatir, kita nggak bakalan kesetrum. Walaupun begitu, Desa Gusalaut tetap terang di malam hari karena banyak masyarakat yang sudah memiliki genset yang hanya dinyalakan jika matahari mulai menyingsing. Selain itu juga, pemerintah sudah membangun jaringan telekomunikasi, sehingga untuk komunikasi dan akses internet, masyarakat Gusalaut sudah tidak kerepotan lagi. Bahkan untuk berburu dan memancing, mereka sudah menggunakan aplikasi live. Tradisi masyarakat Gusalaut sama seperti kebanyakan masyarakat di Seram bagian timur. Kalau nggak berkebun ya mereka akan memancing ikan. Itu juga hanya untuk kebutuhan sehari-hari, karena di desa ini sangat jauh dari kota, apalagi pasar. Mereka juga memiliki beberapa jenis tanaman komoditi seperti kopi, coklat, kelapa, pala, dan cengkih. Selain tanaman, hutan Gusalaut juga banyak ditumbuhi pepohonan dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun karena tidak ada pengusaha atau investor yang membeli, jadi masyarakat hanya menganggapnya sebagai tanaman liar. Misalkan cengkeh hutan. Saat musim buah, batangnya langsung ditebang dan diambil buahnya. Mungkin karena populasinya yang sangat melimpah. Ada juga gaharu dan pohon damar. Sedangkan yang paling banyak adalah tanaman rotan. Masyarakat setempat hanya memanfaatkan pucuk rotan untuk dijadikan sayur. Selain itu, ada juga hasil alam non-pohon, seperti madu hutan, rusa, kasuari. Kalau untuk babi hutan, sudah seperti hewan ternak. Di Gusalaut, saya kenal sama seseorang. Beliau sangat saya andalkan. Walaupun beliau bukan penduduk asli Gusalaut, tapi beliau memiliki fisik dan mental berburu melebihi penduduk setempat. Beliau tinggal di desa ini sudah lebih dari 10 tahun, sehingga kalau hanya memanah ikan, menangkap udang, kepiting, berburu rusa, dan mengambil madu hutan, beliau sudah sangat mahir. Bahkan seluk-beluk hutan belantara Gusalaut beliau kuasai. Tapi nggak usah khawatir, ada juga yang beliau takuti, yaitu Suanggi. Namanya Mas Rohim, beliau berasal dari Jawa Timur.
Karena sudah sangat menyatu dengan kehidupan di sini, beliau ingin menyematkan marga di antara namanya. Katong seng Jawa lain. Katong 10 tahun, makan di sini semua tete-tete sudah tahu. Katong orang Selau, orang Kuselaut. Udah. Makan udah nol, bajang galak. Lanjut Pak. Iyo. Berarti mesti kita tambahkan marga buat Baronya. Iya, marga rumah Rokim. Marga rumah Rokim. Sini kan ada, rumah Ratu sudah ada, rumah Sukun sudah ada. Sekarang ada, tambah lagi marga 1. Rumah Rokim. Jadi Rokim rumah Rokim. Rokim rumah Rokim. Nah, ayo. Sekarang saya ingin mengajak sahabat Al-Fatinet melihat bagaimana Mas Rohim, atau lengkapnya Mas Rohim Rumah Rohim, mengambil madu hutan. Saat Mas Rohim dengan bala tentaranya atau pasukan para bocil berjalan menyusuri hutan seperti kijang. Mereka bergerak cepat menapaki jalur yang sudah dilewati warga sekitar berkali-kali di atas tanah gambut yang lembab dan lunak. Mereka terus masuk ke dalam hutan, kini mengikuti jalur yang baru dibuka, yang mengarah ke pohon tempat sarang madu yang akan diambil. Lantai hutan jalur yang dilalui penuh dengan kayu-kayu besar, semak bergetah, pohon berduri, akar pohon yang tertutup daun, dan cabang-cabang pepohonan yang saling silang, serta lubang gambut yang dalam dan basah yang kerap membenamkan kaki mereka ke dalam tanah berlumpur hingga sebatas lutut. Mereka bergerak pelan mengarah ke tujuan, dan akhirnya mereka sampai juga di mana madu-madu itu membangun sarangnya. Jam menunjukkan pukul 4 siang. Setelah membersihkan area di sekitar sarang madu, Mas Rohim terlebih dahulu membaca beberapa mantra biar tidak disengat lebah. Ini sih akal-akalan beliau aja. Sembari menyiapkan dedaunan kering untuk dibuatkan pengasapan, pasukannya yang lain sudah standby di sekitar sarang. Mas Rohim pun bereaksi, tangannya mulai menjalar pada lubang-lubang pohon dan ia mulai mengeluarkan lempengan-lempengan madu. Satu demi satu ia ambil dan dikumpulkan rabocil. Setelah beberapa menit, madu-madu itu pun dikumpulkan. Hasilnya memang tidak terlalu banyak. Namun untuk hari ini mereka cukup puas, karena madu-madu itu hanya berada di dekat area perkampungan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, mungkin mereka harus lebih jauh masuk ke dalam hutan belantara. Semangat dan antisipasi sepanjang persiapan kini telah mencapai titik akhir. Dalam waktu sekitar 1 jam, madu berhasil diperoleh.
Mereka pun beranjak meninggalkan lokasi dengan hati yang membuncah karena menemukan kesenangan tersendiri. Hal yang paling membahagiakan bagi mereka adalah ketika buruan mereka tidak lepas dari genggamannya. Mereka akan bersorak ria di tengah hutan sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Demikian jelajah Al-Fatinet kali ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.